Oke, selamat pagi, siang, atau sore atau malam buat teman-teman semua. Kembali lagi di Disney, Edukasi Software TL, episode yang kelima. Jadi bersama aku Kecin dari Garda Suara dan bersama narasumber kita, Kak Hasna. Boleh nih Kak, kita kenalan dulu nih Kak. Halo, aku Hasna dari Amreta Anggakara, Teknik Lingkungan 2019. Oke, jadi kita bakalan ngomongin apa nih Kak? Boleh kayak overview sedikit gitu. Oke, thank you, Kecin. Jadi hari ini kita bakal ngomongin salah satu software yang suka dipakai anak TL di TA-nya, yaitu SPSS. SPSS itu panjangannya Statistical Package for Social Science. Jadi biasanya dia emang untuk rumpun ilmu social science gitu. Dan ini termasuk software yang kita cukup jarang pelajari atau bahkan mungkin nggak pernah kita pelajari di kuliah. Jadi aku akan sharing beberapa hal yang aku pelajari dan hopefully semoga bisa membantu teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran boleh disimak ya, aku serahin ke Kak Hasna. Oke, thank you, Kecin. Selamat pagi atau siang atau malam atau sore teman-teman seperti yang sudah disapa Kecin. Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini aku bakal nge-share beberapa materi untuk kita supaya ada di halaman yang sama dulu nih sebelum mulai ke softwarenya, dan mungkin nanti aku bakal ngajak teman-teman run through ke beberapa contoh studi kasus sampelnya di uji-uji yang mungkin sering kita temui gitu. Tapi sangat berharap juga, ini disclaimer kalau aku bukan paling ahli di statistika, jadi kalau teman-teman ada hal yang mau disampaikan, ada kritik masukan, nanti feel free untuk hubungi aku setelah nonton video ini, atau mungkin kalau udah nemu kontak aku ada di akhir PPT-nya. Mungkin aku izin share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya slide-nya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk judul PPT hari ini, Pick Your Poison. Gak deh, Pick Your Cause to Fight. Karena semua anak teknik lingkungan pasti punya isu yang mereka perjuangkan. Dalam hal ini, kita bakal ngeliput dan ngulik lebih jauh soal TA di software SPSS. Oh ya, sekali lagi perkenalkan, aku Hasna dari TL19. Oke, jadi mungkin untuk memberikan sedikit gambaran, ini tugas akhirku, judulnya Studi Persepsi Pencemaran Pengetahuan dan Persepsi Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap Pencemaran Udara dan Air di Kabupaten Bandung. Nah, kalau dilihat dari kakaknya TL, ini termasuk di kelompok keahlian Teknologi Pengelolaan Lingkungan atau TKL. Babnya sendiri ada 5. Yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Nah, buat di uh, sharing kali ini aku bakal sedikit ngebahas soal bab 3 dan bab 4 ya. Soalnya biar nggak langsung kita jam ke software-nya, tapi kita juga harapannya ngerti kenapa sih harus pakai software itu dan apa yang kita coba jawab atau cari dari penggunaan software-nya gitu. Nah, untuk metodologi penelitian, metodologi penelitianku seperti yang bisa dilihat di slide. Nah, sebenarnya ini aku bagi jadi beberapa section kalau dilihat di kotak-kotaknya. Jadi kita mulai dari studi literatur, identifikasi masalah, dan itu termasuk ke bab 1. Di bab 2-nya kita ngelakuin tinjauan pustaka. Dan untuk pengumpulan data hingga pengolahan dan nanti sampai kesimpulan saran itu masuk ke bab 3 sampai 5. Jadi untuk yang akan dibahas hari ini sebelum masuk ke SPSS-nya, mungkin mau sharing-sharing juga tahapan penelitianku dari pengumpulan datanya, terutama data primer, karena nanti data primer itu akan berbentuk kuesioner dan diolah menggunakan SPSS gitu. Nah, jadi dari penyusunan kuesioner, terus nanti ada uji pendahuluan dulu, baru penyebaran kuesioner dan pengolahan data. Oke, kita lanjut. Sebentar.
Oke. Suara tadi ketukan. Oke, jadi ini aku akan masuk ke lini masa dulu. Oke, ini aku akan masuk ke lini masa dulu. Lini masa ini maksudnya timeline. Jadi timeline TA tuh gimana sih sebenarnya dari mulai kita start banget sampai kita nanti selesai. Sebenarnya ini cukup beririsan sama framework yang sama metodologi penelitian yang tadi aku udah share. Cuman ini aku gunakan untuk jadi acuan aku dalam bikin timeline buat ngerjain TA gitu. Jadi ini aku dapetin dari sharing PPT-nya Bu Asti di PSLH ITB. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau minta PPT-nya, boleh PC ke aku aja. Nah, timeline-nya sendiri itu ya dimulai dari kita cari fenomena untuk dikaji dalam penelitian, kemudian kita melakukan kajian literatur, dan merancang pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitiannya. Nah, dari situ, setelah udah dilakukan tahap-tahapnya secara berurutan, kita masuk ke menentukan kerangka teori. Nah, kerangka teori ini akan kita jadikan acuan utama untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita pengen jawab dari penelitian kita untuk menjawab fenomena yang kita kaji tadi di awal. Nah, framework ini, uh, nah biasanya kalau aku waktu itu dapat masukan juga dari salah satu dosen kalau uh, untuk menggunakan kuesioner, anak S1 itu sebaiknya pakai framework atau nyari kerangka teori dulu jadi acuan utama, supaya ketika ngebikin pertanyaan kuesionernya, itu tuh menggunakan bentuk yang memang sudah diuji oleh peneliti ahli sebelumnya, gitu. Karena aku pernah juga nyoba bikin nggak pakai kerangka teori, terus hasilnya jelek gitu. Jadi emang best practice adalah kita nyari kerangka teori yang bisa kita adaptasi ke penelitian kita. Nah, framework ini tuh bisa sama persis dalam artian kita bisa pakai framework yang sudah ada untuk menjawab topik yang sama gitu. Tapi bisa juga kita pakai framework tertentu untuk menjawab topik yang sedikit berbeda. Contohnya misalkan ada framework untuk climate change. Jadi dia misalkan pakai framework pembacaan persepsi atau pengetahuan tentang climate change. Terus ternyata wah topikku tapi bukan climate change. Misalkan topikku itu sebenarnya let's say sanitasi gitu misalkan. Nah, sebenarnya framework itu bisa diadaptasi. Jadi ada pengubahan sedikit dari topiknya, tapi variabel dan frameworknya tetap ngacu ke framework yang udah diuji oleh peneliti tersebut atau di penelitian sebelumnya. Dan dikembalikan lagi ke tujuan penelitian. Setelah itu kita masuk ke perancangan metode penelitian. Nah, metode penelitian ini kita menentukan kerangka teori itu akan digunakan seperti apa metodenya, pakai metode apa, perhitungan sampelnya seperti apa, penyebaran sampelnya, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke validasi instrumen dan pengajuan persetujuan etik. Nah, kalau persetujuan etik ini itu tujuannya buat mendapatkan perizinan ethical clearance supaya penelitian ini tuh masuk ke kode etik dan dia memenuhi standar etik yang berlaku. Ini penting banget terutama kalau penelitiannya itu melibatkan manusia gitu. Cuman kalau persetujuan etik kemarin aku nggak pakai di ITB soalnya waktu itu lagi nggak bisa, jadi aku persetujuan etiknya ngajuin ke Unpad. Nah, validasi instrumennya apa? Validasi instrumen itu sebenarnya kita ngecek uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang udah kita bikin. Instrumen tuh bisa contohnya kuesioner gitu. Nah, reliabilitas dan validitas ini tuh apa? Kalau validitas itu sebenarnya kita nguji apakah pertanyaan ini tuh berhasil mengukur apa yang pengen kita ukur gitu. Jadi dia berhasil mencapai apa yang kita pengen ukur. Sedangkan kalau reliabilitas itu menggambarkan konsistensi dari jawaban orangnya terhadap pengukuran yang kita lakukan gitu. Nanti mungkin untuk contohnya aku akan jelasin ketika kita nanti masuk ke softwarenya. Lanjut ke pengumpulan data. Pengumpulan data ini kan berarti penyebaran kuesionernya. Misalkan kalau teman-teman pakai kuesioner, baik offline maupun online dengan metode-metode yang udah dirancang sebelumnya dan dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan data. Nah, untuk analisis dan validasi instrumen ini pakai SPSS. Jadi mungkin aku akan ngedalamin lebih ke sana. Nah, ini aku juga ada satu kotak tulisannya penting belajar statistika penelitian. Jadi, salah satu hal yang nggak diajarin di TLITB atau mungkin di ITB adalah metode penelitian. Kita mungkin belajar statistika lingkungan, statling, tapi itu kan satu semester ya. Jadi aku sarankan buat teman-teman terutama yang berniat pakai SPSS itu untuk belajar
belajar kembali basic-basic statistik, terutama statistika penelitian. Contohnya di sini kan ada pembahasan hipotesis penelitian dan lain-lainnya itu sebaiknya dipelajari juga supaya bisa kuat di teorinya nanti ketika ngejalanin dan ngelaksanain TA-nya. Nah, dari timeline tadi aku coba breakdown sedikit kalau kerangka teori itu tuh nanti juga termasuk di dalamnya adalah penjelasan atau penyusunan dari variabel-variabel yang mau diuji atau mau variabel yang mau dicapai atau didapatkan dari data yang nanti dicari dari responden gitu. Ada variabel bebas dan terikat. Bebas itu variabel independen, berarti dia tidak dipengaruhi. Dia yang mempengaruhi, atau variabel terikat atau variabel dependen, dan itu yang akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Dan termasuk analisis data. Jadi kenapa aku sampaikan di sini? Karena ketika kita mau pakai metode kuesioner, mungkin aku akan langsung menjurus ke kuesioner ya. Ketika kita pakai metode kuesioner, kita tuh harus tahu dari awal data yang kita dapetin tuh kayak gimana nanti hasilnya. Data yang kita dapetin kayak gimana, dan data itu tuh akan kita olah seperti apa. Jadi jenis data itu banyak. Contohnya di sini ordinal, numerikal, kategorikal, dan lain-lain yang aku nggak akan bahas secara detail. Cuman itu perlu kita tentukan dari awal supaya kita nanti udah tahu tuh dari awal ketika kita nyusun metode penelitian di bab 3 gitu tuh kita udah tahu kita akan pakai apa datanya gitu. Ini juga salah satu hal yang aku belajar dari mencoba karena ada momen-momen aku kayak nekat aja dan ternyata mengolah data di akhir itu jadi membingungkan gitu kalau kita lebih ke lihat nanti gitu. Jadi perencanaan ini harus dibuat dari awal. Kita harus tahu nanti di TA itu kita akan teliti sampai kayak gimana dan kita pengen dapat apa dari data-data itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, metode penelitian kualitatif versus kuantitatif. Mungkin aku nggak akan deep dive ngebahas soal ini, tapi aku mau menyinggung sedikit aja kalau kuesioner itu belum tentu penelitian kualitatif gitu. Balik lagi ada beberapa kategori yang membedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Contohnya dia di sini berdasarkan tujuannya, jenis datanya, pendekatannya, dan analisisnya itu beda. Nah, penelitian yang aku lakuin di TA, meskipun itu kuesioner, dia termasuk penelitian kuantitatif. Karena pada akhirnya aku ngolah dengan analisis statistik, yang aku dapatkan itu bentuknya angka atau statistika, dan memang tujuannya adalah untuk pengukuran gitu. Kualitatif itu cukup jarang dilakuin di S1, dan mungkin kalau di TL, aku belum pernah lihat ada yang desainnya kualitatif sih. Maksudnya desain itu, ya penelitiannya bentuknya kualitatif, karena kualitatif itu biasanya metodenya contohnya pakai FGD dan lain-lain dan itu biasanya di tingkat pendidikan jenjang yang lebih tinggi gitu. Aku akan masuk ke perhitungan sampel untuk sekilas. Jadi untuk TA-nya aku pakai rumus Yamane. Jadi rumus Yamane ini bisa dilihat di bagian kiri. Nah, tapi bisa juga kalau mau pakai perhitungan sampel dengan cara yang lain. Jadi semua yang aku sampaikan di sini itu sebetulnya kalau di tugas akhir itu kita harus minta persetujuan dosen pembimbing gitu. Jadi banyak hal yang sebetulnya balik lagi ke persetujuan dosbing dengan mahasiswanya gitu. Contohnya di sini margin of error atau angka atau huruf D-nya itu biasanya kalau di social science research dia itu ngambil angka 3% sampai 7%. Tapi semakin kecil D-nya biasanya sampelnya makin besar. Nah, ada beberapa teman-temanku atau mungkin kakak tingkat yang pakai margin of error itu 10%. Dan meskipun dari penelitian ini menyebutkan biasanya social science itu 3 sampai 7 uh, untuk mengurangi nilai errornya supaya datanya itu bisa dipercaya menggambarkan populasi, itu sebetulnya balik lagi kalau memang udah disetujui dosen pembimbingnya dan memang dibolehkan karena kebolehkan itu nggak apa-apa karena salah satu kakak kelasku juga ada yang cerita kalau dia itu ngambil 10% karena balik lagi ke kesanggupan juga kalau 10% orangnya berapa, 7% orangnya berapa dan lain-lain itu menyesuaikan ke kesanggupan dan persetujuan gitu. Karena tujuan perhitungan sampel kan balik lagi gimana sampel yang kita bisa pilih itu mewakili target populasi yang pengen kita jadiin sasaran di penelitiannya gitu. Nah, buat teknik samplingnya juga menyesuaikan lagi dengan tujuan penelitian, ruang lingkup, dan sasaran yang mau nanti terlibat dalam pengambilan data kuesionernya. Nah, kalau aku kemarin itu tugas akhirku itu di 3 kecamatan. Di 3 kecamatan berbeda, jadi aku pakai metode stratified sample. Jadi aku bagi perhitungan
aku bagi perhitungan sampelnya ke 3 kecamatan gitu. Jadi mereka nggak aku hitung sebagai mereka aku hitung sebagai satu kesatuan, tapi dibagi sesuai proporsi jumlah jiwa masing-masing di kecamatannya. Nah, itu balik lagi ke ruang lingkup atau masyarakat atau populasi yang pengen digambarkan itu seperti apa. Nah, nanti teknik samplingnya menyesuaikan ke situ, kayak gitu. Ini juga sumbernya aku ambil dari PPT-nya Bu Asti di presentasi yang sama. Nah, ini udah mau masuk ke bagian akhir dari PowerPoint-nya. Aku mau, mungkin sebelum kita masuk ke uji coba SPSS-nya, ada 3 hal yang pengen aku sampaikan. Yang pertama, banyak banget hal yang bisa, atau informasi ya, banyak banget informasi yang kita bisa ambil dari sebuah data. Jadi nggak harus semuanya itu kita olah pakai SPSS sebenarnya. Bahkan Excel itu sebenarnya juga udah bisa jadi alat analisis yang bagus. Kalau kita tahu cara pakai kalau kita tahu cara pakai Excel gimana. Baik lagi ke tujuan penelitian, apa yang pengen kita capai dari penelitian atau tugas akhir kita. Yang kedua, SPSS itu banyak banget sumbernya buat belajar di internet. Jadi yang penting cari referensi, rajin-rajin, dan sesuaikan dengan versi SPSS yang kita punya. Nah, di sini nanti aku bakal nge-cite beberapa internet juga, maksudnya beberapa sumber website, untuk bantu kita untuk nge-guide kita dalam nanti nge-run through pakai SPSS. Yang terakhir adalah belajar statistika. Ini aku udah mention tadi. Jadi kalau bisa, kita tetap baca teori dasarnya dan punya buku pegangan. Kalau aku sumbernya itu buku statistikanya Andy Field sama aku nyari di website itu dari Lone Research. Cuman ada juga yang bisa pakai Sugiono dan itu nggak masalah asal kita punya basis yang bisa ngebantu kita untuk menganalisis data dan kita tahu data-data itu akan dianalisis seperti apa, untuk apa, dan ya jadi dasar teori kita gitu. Cuman kalau yang Andy Field ini, dia itu minusnya SPSS-nya beda versi sama versi yang aku pakai. Makanya aku untuk nge-apply SPSS-nya tetap nyari dari sumber internet. Tapi kalau soal teori, dasar-dasar statistiknya dia oke banget gitu. Oke, jadi SPSS ini aku akan mungkin sharing-sharing terkait 2 kategori besar. Yang pertama pendahuluan, mungkin kita nanti buka run through SPSS-nya dan ngelihat uh, desktop view-nya, dia ada apa aja, gimana cara buka dan simpan file, dan lain-lain. Dan untuk uji statistik, aku bakal nge-share 4 contoh sederhana dari deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, korelasi, dan regresi linear sederhana. Nah, di T aku sendiri sebenarnya ada beberapa uji lain yang aku pakai, tapi nggak aku masukin ke PPT ini, biar teman-teman bisa ekspor juga nanti, karena banyak banget variasi dan uji yang bisa dipakai. Nah, untuk ujinya juga uh, sesuaikan dengan kebutuhan dan jangan lupa uji-uji itu tuh meskipun kita pakai SPSS yang dia tuh sangat kebantu otomasi uji atau codingannya untuk dapat hasil yang kita mau, itu kita tetap harus nyari juga syarat-syarat tentang datanya agar tes yang kita pakai itu emang tes yang bisa kita gunakan untuk data jenis kita gitu. Dan dalam pembacaan hasil interpretasi datanya juga harus kita eksplor sendiri juga dari hasil yang udah dikasih sama SPSS itu kita interpretasinya kayak gimana gitu. Jadi ayo kita coba untuk SPSS-nya. Ini aku akan ini di sini ada beberapa link website yang bakal aku refer. Jadi mungkin kita sekarang buka SPSS dulu dan sekali lagi pastikan data kita itu memenuhi asumsi dari uji-uji yang bakal kita lakuin. Gitu. Oke. Ini aku pakai SPSS yang versi 25 dan ada teman-temanku beberapa kayaknya yang makainya versi 27 atau kakak tingkatku. Nah, itu disesuaikan aja. Tapi aku pakai 20 versi 25 aman dan bisa ngejawab yang nah bukan spesiesnya masih loading jadi kita tunggu dulu. Oke, sebentar. Oke, jadi ini untuk tampilan SPSS-nya. Jadi di pertama dia akan nge-refer untuk ya ini sebenarnya suggestion gitu sih, suggestion untuk kita buka file gitu. Tapi aku uh, biasanya ini karena file yang aku mau share ke teman-teman nggak di sini, aku jadi X aja. Nah, SPSS itu ada dua dua apa ya? Dua window gitu. Dia ada dua window yang langsung kebuka. Yang pertama itu soal datanya. Jadi ini
dataset gitu. Ini window dataset itu isinya adalah data yang akan kita olah. Kalau di data view itu isinya ini akan diisi oleh data-data yang kita olahnya dan variable view-nya itu menjelaskan data-data ini sesuai kolomnya. Nanti mungkin kita lihat lebih jelasnya kalau udah pakai contoh ya. Nah, satu lagi itu adalah window untuk output atau dokumen hasilnya gitu. Jadi ketika kita ngeran programnya, nanti dia hasilnya bakal muncul di sini. Nah, aku bakal contohin untuk analisis deskriptif dan uji validitas dan reliabilitas dulu. Nah, di sini ada kalau kita lihat file, ada view, ada new. Ini kalau kita mau bikin window data baru atau sintaks baru, kalau open itu ya kita open data yang udah kita punya. Atau kalau teman-teman biasanya mulai dari Excel. Jadi kan kita biasanya ngolah kuesioner di Excel dulu ya. Nah, Excelnya itu juga bisa diimport ke SPSS biar nggak perlu masukin satu-satu ke kolom ini dengan cara ngimport data terus Excel. Nah, tapi buat deskriptif dan buat uji validitas ini aku bakal pakai file yang aku udah punya di sini. Jadi kita open data dulu. Terus kita buka file uji ini. Jadi ini file TA aku, tapi buat yang contoh lainnya aku nggak pakai contoh file dari internet aja. Nah, oke. Nah, jadi di sini udah ada data-datanya. Jadi kalau kita import langsung dari Excel, dia langsung masukin gitu. Cuman harus dipastiin lagi bentuk-bentuknya itu harus udah sesuai sama yang di sini. Jadi sesuai itu maksudnya gimana? Kalau misalkan teman-teman ada yang mau di cleaning data dulu, aku prefer clearing datanya tuh di Excel. Jadi misalkan ada baris-baris yang responden-responden tertentu yang misalkan gak jadi masuk atau hal-hal lain, itu biasanya aku beresin di Excel dulu. Jadi yang masuk ke sini tuh data yang memang udah siap diolah. Nah, ini aku ada beberapa uh, ada beberapa kolom. Cuman mungkin sebelum kita masuk ke uji-ujinya, ini aku mau share kalau kita misalkan mau ngolah sederhana itu bisa pakai descriptive statistics, terus kita cek frekuensi gitu. Misalkan buat yang misalkan UP1 ya. UP1 itu jadi salah satu variabel dari TA aku gitu. Salah satu variabelnya dan diisi sama responden itu kita bisa pilih lebih detail di bagian kanan sebenarnya. Jadi statistik misalkan. Kita misalkan mau ngelihat mean, median, mode, dan let's say standar deviasi. Terus ini tinggal continue dan variabel udah kepilih. Ini kalau variabel mau dua bisa tinggal klik ini dan klik yang biru ke kanan. Terus kalau mau dibalikin juga tinggal dibalikin aja. Atau ini juga bisa kalau mau di select banyak terus di drag gitu. Oke, ini coba aku run ya. Tinggal kita run, nanti dia munculnya di dokumen gitu. Ini langsung kelihatan. Jadi dia ngasih tahu ke kita dataset yang diolah itu dari file mana, dari folder apa, dan kita bisa langsung lihat hasilnya. Contohnya misalkan yang UP4 ini, jawabannya tuh berarti range dari 1 sampai 5. Dengan frekuensinya segini untuk setiap jawabannya, persennya segini, kumulatif persennya seperti ini. Itu buat contoh analisis deskriptifnya. Jadi sebenarnya ini juga bisa di Excel kalau teman-teman biasa pakai Excel, tapi SPSS juga bisa. Dan di sebelah kiri ini dia ada bisa di minimize gitu. Jadi kalau misalkan nanti analisis yang dilakuinnya banyak, itu bisa diminimize supaya view-nya lebih enak nanti ngelihatnya. Mungkin kita lanjut ke contoh uji validitas dan reliabilitasnya buat memberikan gambaran lebih jauh. Nah, uji ini tuh seperti yang mungkin aku izin recall dikit, jadi uji ini kita harus pakai untuk membuktikan kalau instrumen penelitian yang mau kita pakai nanti itu udah kita susun dan hasilnya tuh bisa valid dan reliable untuk kita pakai di pengambilan data sebenarnya. Nah, untuk piloting jumlah sampelnya itu cukup variatif. Aku kemarin pakai jumlah minimumnya 30 sampel. Dan kalau aku jumlah orang-orang atau responden yang aku piloting untuk kuesioner ini nggak aku pakai di data ketika aku pengambilan data beneran gitu. Jadi TA aku itu ruang lingkupnya di Kabupaten Bandung, tapi untuk piloting ini percontohan untuk tes uji instrumennya, aku pakai dari Kota Bandung gitu, dari sekitarku. Nah, kalau gimana cara kita menganalisis uji validitas dan reliabilitasnya? Kita pertama
mungkin masuk ke uji validitas dulu ya. Jadi uji validitas itu kita tinggal pencet analyze, terus kita lanjut ke correlate dan pilih bivariate gitu. Nah, sebelum aku mencet ini, data yang mungkin kita bahas dulu data yang perlu kita siapin untuk uji validitasnya. Jadi uji validitas itu aku refer balik ke framework TA aku ya. Jadi framework TA yang aku pakai itu untuk persepsi resiko aku pakai framework ini. Nah, jadi ini itu dia ada 7 variabel. Nah, ini ada kita anggap aja ini variabel 1. Gimana ya? Ini kita coret pakai zoom misalnya ya. Oh dia nggak muncul. Ya udah. Ini 1 misalkan yang environmental contamination, 2 yang receiving impact, 3 yang catastrophic consequence dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini itu misalkan uh, kita pakai itu di P1, P2, P3 dan P4. Ini U-nya diabaikan aja. Nah, kita perlu menyiapkan satu kolom lagi kalau kita mau uji validitas, yaitu kolom sum atau jumlah dari variabel yang mau kita uji validitasnya. Jadi sum ini tuh menggabungkan ke uh, ke 4 pertanyaan ini. Jadi P1 itu gini, misalkan P1 itu menggambarkan variabel environmental contamination. Tapi environmental contamination ini sebenarnya terdiri dari beberapa pertanyaan, misalkan terdiri dari 4 pertanyaan. Jadi 4 pertanyaan itulah yang akan kita hitung sebagai ini, dan sum ini tuh berarti total dari semua pertanyaan jawab untuk variabel environmental contamination. Jadi tadi itu sub variabelnya gitu. Nah, itu tuh harus ditotalin dulu, baru nanti kita lihat pertanyaan-pertanyaan itu tuh valid gak sih dan reliable gak sih untuk menggambarkan komponen environmental contamination ini gitu. Jadi, sorry kalau membingungkan, tapi ini subvariabelnya ya. Jadi kayak pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4 gitu. Dari satu variabel yang sama. Nah, kita coba masuk ke validitasnya. Jadi tinggal correlate dan bivariate aja. Terus kita pilih dari semuanya sampai ke totalnya juga. Jadi sumnya dipilih juga. Nah, untuk koefisien korelasinya itu bisa pakai Pearson atau Spearman. Sebenarnya ini ada perbedaan pendapat untuk kebolehan kita pakai yang mana. Karena satunya itu Pearson itu sebenarnya buat uji parametrik dan Spearman itu buat non parametrik. Tapi teman-teman bisa explore untuk uji itu sendiri karena aku mungkin akan nge-skip bagian ngejelasinnya itu di sini. Ini aku pakai Pearson dulu. Terus kita tinggal oke aja. Nah, gimana cara kita ngelihatnya? Jadi ini hasil udah keluar. Uh, jadi dia bakal kelihatan ada panah merah itu di kiri kalau kita udah ngelakuin uji baru. Nah, kita ngelihatnya itu di yang paling kanan sini. Jadi untuk ngelihat apakah dia valid atau enggak, kita baca variabelnya terhadap jumlah totalnya. Jadi misalkan pertanyaan pertama nih terhadap variabel yang mau kita uji itu di bagian sini berarti ini untuk pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan pertanyaan keempat gitu. Nah, kita bisa ngebaca dia signifikan atau enggak. Mudahnya dengan SPSS adalah dia itu udah nandain bintang 2 kalau misalkan dia itu valid dan signifikan gitu. Jadi bisa dilihat di sini semua pernyataannya itu valid dan mereka tuh berarti bisa mengukur apa yang pengen mereka ukur. Dalam artian orang tuh ngerti sama pertanyaannya gitu dari hasil uji statistik ini. Itu untuk uji validitasnya. Nah, buat uji uh, reliabilitasnya gimana? Untuk uji reliabilitasnya itu, kita tinggal balik lagi ke data yang tadi, dan kita analyze lagi, tapi pilihnya scale. Kita pilih scale dan pilih reliability analysis. Nah, sebelum kita ke reliability analysis, data mana sih yang kita pilih? Nah, sebenarnya, kalau datanya itu nggak valid, dia itu harusnya nggak masuk ke dalam uji reliabilitas. Jadi ketika suatu data tuh nggak valid, berarti harusnya komponen itu tuh dihapuskan, subvariabel itu tuh dihapuskan karena dia nggak valid. Tapi kalau misalkan sang peneliti ini bersih keras untuk tetap memakai komponennya karena misalkan pertanyaan itu tuh penting dan harus dipakai, itu tuh nggak apa-apa kalau tetap mau dimasukin ke pertanyaan.
Tapi memang harus dipertimbangkan lagi gitu. Kalau dimasukin apakah akan mengaruhi hasil validitas atau reliabilitasnya, dan kalau dimasukin apakah perlu ada pengubahan struktur kalimat dan lain-lain gitu. Oke, itu untuk uji validitas. Untuk uji reliabilitasnya, kita tinggal pilih komponen yang sama, tapi kita nggak menyertakan untuk nilai gabungannya gitu. Jadi kita pilihnya yang pertanyaan-pertanyaan di bawah variabel tersebut aja. Jadi di sini aku masukinnya P1 sampai P4. Kemudian, nah sebenarnya ini bisa langsung oke, cuman uh, aku biasanya aku pencet statistik terus aku tambahin scale if item deleted gitu. Ini nanti aku jelasin juga setelah ini. Kita coba oke dulu. Nah, ini hasilnya. Jadi ini hasil untuk reliability-nya. Dia akan memunculkan nilai Cronbach alpha. Cronbach alpha ini yang akan jadi patokan si variabel ini tuh reliable nggak sih gitu. Nah, Cronbach alpha ini sebenarnya nilainya semakin mendekati 1 dia semakin bagus. Ada yang penelitiannya itu ada seorang peneliti yang biasanya jadi referensi kalau dia itu Cronbach alpha-nya di atas 0,7 atau bahkan di atas 0,8 itu baru dianggap reliable. Tapi buat di sini aku pakai referensinya di atas Cronbach alpha 0,6. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata Cronbach alpha ini kan masih di bawah 0,6. Tapi ternyata kalau kita lihat di bagian bawah ada pertanyaan yang kalau dihapus tuh dia bisa meningkatkan nilai Cronbach alpha-nya gitu. Jadi misalkan P1 ini kalau dia dihapusin, Cronbach alpha-nya kan berarti nurun dari 0,507. Tapi kalau kita ngapus P4, itu tuh nilai Cronbach alpha-nya naik gitu. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan dalam kita nanti nyusun kuesioner yang beneran mau kita sebar ke responden kita nanti, itu pertanyaan mana yang dipertahankan dan pertanyaan mana yang dihapus gitu. Itu untuk uji reliabilitasnya. Jadi dia tuh menggambarkan kalau tadi misalkan kita ngelihat apakah si pertanyaan-pertanyaan itu tuh pertanyaan di bawah misalkan environmental contamination itu apakah dia valid. Kalau yang reliabilitas itu menggambarkan apakah dia konsisten gitu keempat pertanyaan tadi. BTW sebenarnya tadi yang di sampel itu bukan jawaban buat environmental contamination, tapi ini aku kasih contoh biar lebih kebayang aja. Itu buat uji pertama yang aku mau share. Kita akan masuk ke uji kedua dan uji korelasi dan uji regresi linear sederhananya. Nah, buat uji korelasinya, aku akan cari referensi dari ini aku nyari data yang kira-kira open source untuk kita olah bareng-bareng. Jadi sebenarnya penjelasan SPSS itu banyak banget, bisa teman-teman cari di internet aja. Nah, buat korelasi ini, dia mau nguji, kalau di sini tuh contohnya dia nguji korelasi antara satu variabel dengan variabel lain. Sebenarnya ini mirip-mirip sama uji validitas tadi, cuman dia bedanya nggak ngekorelasiin sama nilai totalnya aja, gitu. Ini contohnya dia itu ada motivasi, minat, dan prestasi. Jadi variabel bebasnya itu si motivasi dan minat, variabel terikatnya itu prestasi. Nah, ini aku udah download datanya tadi, tapi aku belum coba ngeran. Jadi kita coba lihat uh, filenya. Aku coba new. Nah, ini mungkin sekalian ngasih contoh juga kalau kita mau masukinnya dari Excel gimana. Karena tadi kan file yang aku recall buat uji validitas dan reliabilitas itu aku emang udah punya file SPSS-nya. Nah, ini kalau kita mau masukin dari Excel itu tinggal import, terus kita pilih Excel, terus kita pilih file Excel-nya, tinggal open, nanti dia akan ngasih preview dulu, baru kita okein lagi. Ini masih loading. Nah, ini udah muncul, cuman kayaknya masih nge-loading filenya. Nah, dia akan milih worksheet-nya. Jadi kalau di Excel kan kita bisa punya beberapa sheet ya. Jadi dia akan milih sheet-nya, tapi karena file Excel tadi sheet-nya cuma satu, jadi dia langsung milih sheet satu, dan dia ngasih contoh preview file yang akan kita uh, input gitu ke dalam si SPSS-nya. Nah, ini udah aman, jadi aku langsung pilih OK. Ini dia sambil mindahin dan
uh, ini udah kelihatan ada 12 responden dengan minat dan prestasinya gitu. Di sini sebenarnya di variable view sendiri dia itu otomatis keisi ketika kita ngisi data view-nya, dan dia akan ngebaca ini angka yang dimasukin itu bentuknya apa, tipenya apa, panjangnya gimana, desimalnya ada berapa angka desimal di belakang, kemudian kolom ke bawahnya berapa, dan measure ini tuh menggambarkan jenis data tadi, apakah data numerik, ordinal, atau nominal gitu. Kita akan coba ngekorelasiin. Mungkin aku sambil nge-refer ke website SPSS Indonesia-nya juga. Nah, jadi kan kita pertama masukin filenya dulu, dan nanti bagian measure semuanya dijadiin scale. Tapi dia, aku tadi masukinnya cuma minat dan prestasi doang, itu nggak masalah juga. Jadi kita cuma pakai satu X dan satu Y untuk contoh di sini. Nah, dia tuh sama persis sama uji validitas tadi. Jadi kita analyze, terus kita correlate, dan kita pencetnya yang bivariate. Cuman nggak ada variabel yang kita totalin tadi gitu ya. Nah, karena kalau dikorelasikan kita ngelihat hubungan antara satu variabel terhadap variabel lain. Nah, ini sama kita pilihnya, kemudian langsung diokein aja. Mungkin kita coba dulu buat pakai data ininya. Klik analyze, correlate, bivariate, dan ini langsung minat dan prestasinya aku masukin dua-duanya, karena responden itu cuma identitas dia awal aja, dia nggak termasuk dalam datanya. Terus kita pencet options dulu. Ini kalau ada yang mau diklik untuk data lebihan yang mau dicari juga bisa, sesuai kebutuhan aja. Terus ini kita pencet OK. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia tuh dari minat terhadap prestasi itu korelasinya 0,908, itu angka korelasi, koefisien korelasinya dengan signifikansi itu 0,000 di bawah 0,005. Jadi dia tuh dilihat sebagai signifikan atau dia tuh punya korelasi gitu. Karena korelasinya signifikan. Itu contoh buat yang korelasi. Jadi sebenarnya SPSS ini nggak susah sama sekali, teman-teman, tinggal dipilih kebutuhan kitanya aja itu apa, dan tinggal dipencet aja. Nah, cara interpretasinya sendiri, ini ada contoh di SPSS-nya. Jadi setiap baris dan setiap angka yang ditaruh di SPSS itu dia menggambarkan nilai-nilai tertentu gitu, yang bisa kita jadikan output atau rujukan buat kita ngambil analisis. Cuman aku nggak akan ngejelasin lebih detail, teman-teman bisa ekspor sendiri nanti gimana cara ngebaca signifikansinya, ngolah datanya, dan data yang bisa diambilnya gitu. Jadi aku lebih ke sharing cara pakai SPSS-nya aja. Terus yang ketiga, mungkin ini uji terakhir yang aku coba pakai SPSS, itu regresi linear sederhana. Jadi kalau regresi itu dia ngelihat pengaruhnya gitu, pengaruh dari data variabel X-nya terhadap variabel Y-nya. Dan ini aku juga pakai data dari SPSS Indonesia untuk data yang akan kita ambilnya. Oke, ini udah muncul datanya. Kita bisa langsung ke oke. Nah, uh, kalau di website ini kan dia itu ngubah nama variabelnya jadi X dan Y ya. Kalau kita lihat di website yang korelasi tadi, misalkan dia ngubah motivasi itu jadi X1, minat itu jadi X2, dan prestasi itu jadi Y. Cuman kalau dari aku, kalau bisa nggak diubah sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi kita ketika nge-analyze tuh udah tahu variabel-variabelnya apa terhadap apa, itu nggak kita perlu ingat-ingat X-nya atau apa, Y-nya atau apa gitu. Karena dia juga langsung menyesuaikan aja. Jadi kalau nggak diubah pun sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nah, ini udah dilihat bentuk datanya. Dan kalau kita mau regresi itu, kita tahapannya adalah sebenarnya sama, kita milih analyze juga, dan ini buat analisis regresi linear. Cuman untuk beberapa analisis yang lebih kompleks, itu sebenarnya ada beberapa hal yang kita harus pastiin dulu. Jadi ada biasanya
asumsi-asumsi atau syarat data yang kita boleh pakai ketika kita melakukan uji-uji tertentu. Misalkan kalau di sini syarat kalau kita mau pakai regresi linear itu ya, jumlah sampelnya harus sama, jumlah variabel bebasnya itu satu, nilai residunya harus terdistribusi normal, ada hubungan linearnya, dan nggak terjadi gejala heteroskedastisitas dan autokorelasi gitu. Nah, jadi kita harus ada mastiin beberapa data-data ini. Kalau kita tuh ketika melakukan uji, data-data kita tuh emang cocok buat pakai uji tersebut gitu. Ini juga mungkin ke-refer ke data parametrik dan non-parametrik yang tadi aku mention, dan ini juga bisa jadi pertimbangan teman-teman, misalkan kalau analisis korelasi, pakai Pearson atau pakai Spearman, dan lain-lain gitu. Tapi kita coba pakai data ini dulu, dan ngikutin run-through dari SPSS-nya gitu. Ini sama, tadi aku nggak ngubah namanya, jadinya aku biarin aja biasanya namanya sesuai sama uh, labelnya tuh apa. Kemudian kita pilih langsung analyze, regression, dan linear. Nanti masukin ke dependent dan independent, metodenya enter, dan kita bisa langsung klik OK. Jadi kita coba sekarang ya. Tadi di data yang 4. Nah, kita coba analyze, regression, dan yang linear. Nanti muncul ini, jadi kita tinggal masukin data independennya apa dan data dependennya apa. Bentar. Ini tuh stres kerja independen terhadap kinerja pegawai dependen. Nah, ini statistiknya juga teman-teman bisa klik kalau misalkan mau nentuin confidence interval, misalkan mau milih, dia kan template-nya 95%, misalkan mau pakainya 98, itu bisa diubah. Terus misalkan mau ngeliat R-square-nya, mau ngeliat faktor-faktor lain, itu kita bisa milih juga. Cuma di sini aku pakai template-nya dulu aja. Ini juga bisa dicoba kalau pakai Bootstrap, Plots, dan lain-lain. Sesuai data, lagi-lagi sesuai data yang teman-teman gunakan. Biasanya ada data-data yang kalau kita tuh mengasumsikan dia, misalkan datanya sebenarnya bukan numerik, tapi mau diasumsikan numerik, itu perlu ada penyesuaian juga gitu. Coba kita pencet OK. Dan dia muncul pengolahan ininya. Ini kalau misalkan yang lainnya kayak membingungkan urutannya, itu bisa kita minimize aja. Jadi misalkan cuma mau lihat yang regresi aja gitu. Ya udah berarti yang lainnya tuh bakal ketutup, bakal ke minimize gitu. Jadi yang kita ngeliat di dokumen ini cuman yang regresi aja. Dan mungkin teman-teman notice kita pakai beberapa data, maksudnya kita pakai beberapa window data, tapi dia itu output dokumennya tetap di satu file besar gitu. Jadi window untuk dokumennya tetap satu. Dan ini hasil untuk regresinya. Jadi dia ngegambarin R dan R kuadratnya itu berapa, R kuadrat yang disesuaikannya berapa, signifikansinya, dan koefisien kalau misalkan kita nanti mau ada olahan lanjutan juga, misalkan bikin persamaan regresi dan lain-lain. Gitu. Mungkin ini aku nggak detail ngejelasin soal regresinya, itu bisa teman-teman explore aja. Dan mungkin aku bakal ngejelasin SPSS-nya sampai kira-kira di sini aja gitu. Jadi sebenarnya semua tombol, mungkin kalau aku recall lagi, semua analisisnya tuh bisa teman-teman klik dari analyze ini. Dan oh ya, kalau misalkan teman-teman mau nge-save filenya, itu tinggal di biasanya sebenarnya save as bisa, cuman kalau save as itu biasanya dia ke save-nya di bentuk SPSS-nya. Kalau teman-teman mau nge-save di PDF atau di file-file lain, itu tinggal klik export aja. Aku biasanya ekspornya ke Excel biar dia tuh bentuknya udah bisa aku copy gitu. Kalau PDF kan susah di kopinya. Jadi pilihnya Excel. Ini ada opsi-opsi lain juga. Terus ini nggak bisa diklik. Tapi oh iya ya, ini bisa pilih bentuk lain. Terus tinggal pilih namanya. Ini pilih browser mau di folder mana dan lain-lain. Misalkan aku pilihnya di sini. Terus namanya misalkan uh, Disney MPL. Maaf, output gitu. Ini kita tinggal save aja. Jadi dia bakal nge-save semua output kita dari awal, uji deskriptif, uji validitas, reliabilitas, korelasi, sampai regresinya, terus tinggal di oke. Gitu. Dan ini exportingnya biasanya lama enggaknya tergantung dari banyak datanya yang mau kita ekspor.
Jadi kalau kadang-kadang dulu tuh aku suka bingung ngebaca berbagai dokumen yang numpuk ini. Jadi aku tipe yang buka SPSS, terus aku ngelakuin satu uji, aku save filenya, terus aku close semua SPSS-nya, aku buka lagi buat uji kedua supaya file Excel tuh bisa satu-satu gitu. Tapi itu karena aku kurang teliti dan suka bingung aja sih bacanya. Itu balik lagi ke kenyamanan teman-teman aja gitu. Mungkin sambil kita nunggu dan mungkin nanti aku buka filenya, aku mungkin balik ke PPT dikit untuk eh, masuk ke slide terakhir dan dia loading juga. Soalnya SPSS biasanya cukup berat. Jadi kalau aku buka SPSS biasanya aku jarang buka tab-tab lain atau browser atau hal lain yang kira-kira bisa bikin workload komputer tambah berat gitu. Oke, jadi itu mungkin sedikit cerita penggunaan SPSS dan masuk ke slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap ilmu padi. Dan kalau mau terhubung bisa ngubungin aku di Instagram. Gitu. Mungkin itu. Oh, sambil ini udah masuk. Aku coba buka ya. Buat terakhiran ngasih lihat data yang tadi kita buka itu kesimpannya bentuknya kayak gimana. Oh, bentar. Bukan yang ini kayaknya. Hmm, harusnya udah selesai sih. Bentar. Oh, ini. Kok dia nggak ke ekspor ya? Bentar ya. Ini kayaknya aku yang harusnya dia ke ekspor sih. Coba kita coba buka dulu. Oke, replace. Oke, kayaknya ini karena aku tadi close semuanya, jadi mereka nggak ke save. Tapi setelah dibuka bisa dilihat hasilnya kayak gini. Dan ini ke save. Jadi mungkin kalau teman-teman mau mindahin ke dokumen kayak Word atau Excel lain buat nyimpan hasil-hasil penelitian ini, jadi lebih gampang buat ngekopinya gitu. Gitu mungkin sharing dari aku dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau mau nanya-nanya lebih lanjut atau nanya soal TA atau nanya soal SPSS, aku akan sangat senang buat ngobrol-ngobrol gitu. Terima kasih. Sekarang aku kembalikan ke Kecin. Oke, thank you banget Kak Hasna. Materinya daging banget. Jujur aku baru tahu juga kalau ternyata kuesioner tuh nggak selalu kualitatif gitu loh. Makanya aku kayak sempet salah masukin editornya ke Kak Hasna. Sorry ya Kak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku dulu juga punya miskonsepsi itu kok. Tapi kan kita belajar aja. Oke.
Mungkin terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyimak sampai di akhir. Aku boleh minta tolong ke kalian untuk masukkan kritik dan sarannya ke Google Form yang ada di description box ya. Terima kasih teman-teman semua. See you on next kesempatan kita. Semangat nih Anya.